Selamat berjumpa kembali di pertemuan yang ke-6 untuk ilmu pengetahuan sosial. Harapan Pak Guru, anak-anakku kelas 7 semuanya saat ini dalam keadaan sehat. Dan sebagai umat beragama, jangan lupa kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Yang Kuasa. Di awal pertemuan kali ini, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Di layar media sosial kalian, Pak Guru tetap menampilkan apa yang menjadi kompetensi inti kita yang kedua. Jadi berdoa tadi adalah kompetensi inti yang pertama. Kompetensi inti yang ketiga, tolong dilihat dengan baik, dibaca, dicerna kalimat demi kalimatnya. Kompetensi inti yang terakhir juga dilihat, dibaca. Kompetensi dasar dari ilmu pengetahuan sosial saat ini tetap Pak Guru tampil di media sosial. Tolong dilihat dengan baik. Untuk tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial secara umum, bisa kalian lihat di layar media sosial kalian. Tolong dilihat dengan baik, dibaca dengan baik, dicerna kalimatnya, dicermat kata demi katanya. Untuk materi kita kali ini berkaitan dengan kondisi alam Indonesia. Anak-anakku sekalian, di antara kita semua tentu saja ada nasibnya yang beruntung. Beruntung yang Pak Guru maksudkan, sudah banyak daerah-daerah di Indonesia ini yang pernah dikunjunginya. Nah, kenapa Pak Guru tetap mengatakan itu beruntung? Karena kita bisa mengunjungi daerah-daerah di Indonesia ini tentu saja tidak terlepas dari biaya. Kalau bicara biaya, tentu saja finansial yang kita siapkan cukup besar. Dan juga di antara kita banyak juga yang belum beruntung untuk melihat sebagian besar wilayah Indonesia. Dan kita berharap suatu saat nanti kita memiliki modal yang cukup, bisa kita melihat wilayah Indonesia kita secara langsung dan tidak menggunakan media sosial. Anak-anakku sekalian, kondisi alam Indonesia secara umum kita tahu di media sosial, kemudian kita baca di berbagai buku, terkenal dengan kaya, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam. Sehingga di materi kali ini nanti yang kita bicara adalah sumber daya alamnya, kemudian bagaimana sumber daya manusianya, kemudian bagaimana keindahan alam itu tentu saja yang berkaitan dengan dampaknya. Namun sebelum jauh membahas materi ini, Pak Guru mengingatkan kepada anak-anakku semuanya agar kita menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter disiplin. Karakter disiplin itu sangat diharapkan oleh semua orang. Kalau juga pada pelajaran hari ini kalian bisa mengikuti apa yang Pak Guru sampaikan, misalnya Pak Guru nanti menyampaikan di akhir ini, tolong nonton video pembelajaran ini dengan baik, cermati, analisa dia kata demi kata, dan kalian ikuti, maka itu adalah bagian dari karakter disiplin. Begitu juga apa yang menjadi
peringatan orang tua, saran orang tua kepada kalian, kalian mematuhi, mengikutinya, maka itu bagian dari karakter disiplin. Kelak ke depan, harapan dari semua, baik Bapak Ibu guru, orang tua kita di rumah, kalian menjadi anak yang berdisiplin. Anak-anakku sekalian, kita mulai saja bicara sumber daya alam Indonesia. Yang pengantarnya tadi sudah Pak Guru sampaikan bahwa Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Sumber daya alam yang kita miliki itu ada yang bersumber dari alam secara terbuka, ada yang bersumber dari wilayah laut Indonesia, ada yang bersumber dari dalam perut bumi Indonesia, ada juga yang bersumber dari wilayah angkasa negara kita. Bagaimana kita memiliki sumber daya alam dari wilayah angkasa Republik Indonesia? Contohnya Indonesia memiliki satu iklim, yaitu iklim tropis yang hanya memiliki 2 musim, ada kemarau dan ada musim hujan. Nah, tentu saja sinar matahari itu adalah bagian dari sumber daya alam kita yang oleh negara luar tidak menjumpai kondisi yang ideal seperti di Indonesia saat ini, yaitu ada 6 bulan kemarau, ada 6 bulan musim hujan. Itu sulit ditemukan oleh masyarakat di luar sana, khususnya negara-negara di Eropa, negara-negara di Amerika Utara, negara-negara di Asia Utara, dan negara-negara di Asia bagian selatan. Nah, dari sumber daya alam angkasa tadi, angkasa luar tadi, kemudian kita memiliki juga sumber daya alam di permukaan bumi ini. Ada kita lihat secara langsung namanya sungai, ada danau, ada hutan, ada berbagai jenis fauna dan lain sebagainya. Kemudian di dalam perut bumi kita ini ada sumber daya alam yang kita jumpai, misalnya seperti minyak bumi, seperti logam-logam mulia, emas misalnya. Kemudian di dalam laut sana sumber daya alam juga kita jumpai di situ, bagaimana laut itu sendiri menjadi sumber daya. Kemudian isinya ada di situ berbagai jenis ikan, ada terumbu karang, ada rumput laut, ada pasir lautnya, kemudian berbagai hasil lain lagi yang ada di dalam laut itu sendiri. Anak-anakku sekalian, tentu saja sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia ini sangat mendatangkan keuntungan. Sebagai negara yang sedang berkembang, tentu saja negara Indonesia ini memiliki sumber untuk membangun negaranya. Cuman yang menjadi persoalan di negeri kita ini adalah sumber daya manusia yang mengolah sumber daya alam ini. Ini tergolong masih rendah. Nah, anak-anakku sekalian, kalau sumber daya manusia Indonesia sampai saat ini oleh catatan-catatan LSM asing kita tergolong rendah. Nah, di sini Pak Guru mengharapkan ke depan kalian menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh Republik ini. Yang mana tujuannya tadi adalah untuk mengelola sumber daya alam yang sudah ada ini. Karena sampai saat ini sumber daya alam Indonesia, banyak pemerintah Indonesia mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri sebagai teknis ahli dari pengelolaan sumber daya alam ini. Ke depan kalian harus menjadi pengganti orang-orang luar yang saat ini dipakai oleh negara untuk teknisi mengelola sumber daya alam di Indonesia ini.
Nah, anak-anakku sekalian, berbicara masalah sumber daya alam ini ada kaitannya juga dengan keindahan alam. Nah, tadi Pak Guru sudah sebut ada namanya hutan, ada namanya danau, ada namanya sungai, ada namanya laut. Nah, tentu saja di yang Pak Guru sebut tadi itu ada juga hal-hal yang terdapat di dalamnya. Di dalam hutan itu ada berbagai fauna, ada juga berbagai jenis flora di situ. Ada yang langka, ada yang juga sama seperti negara lain. Ada yang unik buat khusus Indonesia. Kemudian di danaunya juga memiliki keunikan tersendiri. Di sungainya, di lautnya. Nah, tidak heran kalau Indonesia menjadi daerah tujuan wisata negara-negara luar. Yang walaupun kondisi COVID-19 saat ini, tentu saja kehadiran teman-teman kita di luar sana sudah sangat berkurang. Doa kita semua kiranya COVID-19 ini segera berakhir sehingga kunjungan-kunjungan teman-teman luar negeri, orang-orang luar negeri ke Indonesia sudah tidak terhalang lagi. Dan tentu saja kalau orang-orang luar negeri datang berkunjung ke Indonesia, maka berdampak kepada meningkatnya sumber devisa negara Indonesia. Selain meningkatkan sumber devisa negara Indonesia, maka juga pendapatan-pendapatan pribadi masyarakat secara personal juga itu meningkat. Misalnya yang bekerja di dunia wisata, pasti mereka meningkat taraf ekonominya. Kemudian teman-teman kita yang menjual hasil bumi kita itu juga dapat meningkatkan perekonomiannya. Namun kondisi saat ini memang ini menjadi persoalan dunia, sehingga bagi Indonesia saat ini tidak mendatangkan keuntungan dari sisi wisata, karena kita tahu semua kondisi dunia bahkan Indonesia saat ini sedang dilanda oleh wabah. Dan seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kita jangan bosan-bosannya selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kesehatan kita terjaga, dilindunginya, kemudian wabah ini segera pulih di wilayah Indonesia yang kita cinta ini. Anak-anakku sekalian, ini yang Pak Guru sampaikan, pelajaran yang singkat ini, dan tolong nanti kalian membuka buku paket kalian untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian dalam pelajaran kita hari ini. Hari ini Pak Guru akan mengirimkan tugas di Google Classroom dan tolong itu dikerjakan dengan baik. Anak-anakku, di setiap kalian mengerjakan tugas ini, di lembar jawaban kalian jangan lupa tulis identitas kalian yang lengkap. Sudah berkali-kali Pak Guru mengingatkan agar kalian tulis nama dengan lengkap, kelas kalian, nomor absen kalian, kemudian tanggal pelaksanaan kegiatan hari ini, termasuk nama mata pelajaran kita. Sehingga mempermudah Pak Guru untuk melakukan penilaian. Dan seperti yang kemarin-kemarin, Pak Guru tetap mengingatkan bahwa kelengkapan identitas adalah bagian dari penilaian. Kalau kalian tidak lengkapi, maka nilai kalian tidak sempurna Pak Guru berikan kepada kalian. Itu saja yang Pak Guru dapat sampaikan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai kita berjumpa kembali di pertemuan kita pada pelajaran yang sama di hari Senin yang akan datang. Maksud Pak Guru di hari Senin yang akan datang. Salam sehat.